Tidak semua kejutan adalah kejutan yang menyenangkan, dan tidak semua orang menyukai kejutan itu, apalagi kejutan yang tidak menyenangkan, kejutan yang menakutkan, kejutan yang mengerikan, kejutan yang membuat seseorang menjadi sangat-sangat ngeri dan tidak berani menghadapi realita itu. Dan biasanya efek dari orang yang terkejut bisa jadi ia menjadi begitu marah atau sembunyi dan lari dari apa yang mengejutkannya itu. Begitu pula saat ketika seseorang dilanda hal-hal yang mendadak di dalam hidupnya. Entah kematian mendadak dari orang yang dikasihi, entah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, dan itu sangat menyisakan sebuah perasaan galau yang membuat seseorang tidak dapat rasional lagi dan menjadi tidak realistis lagi di dalam menghadapi kehidupan. Seolah-olah ia terpisah dari realita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih di dalam rangkaian pertanyaan-pertanyaan Yesus seusai kebangkitan kepada para pengikutnya. Dan kali ini Yesus bertanya kepada para murid yang sangat ketakutan ketika ia tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka yang ada dalam ruangan yang tertutup. Lukas 24 ayat 37 sampai 40. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika murid-murid terkejut, dikatakan, dan takut, menyangka Yesus yang menampakkan diri itu adalah hantu. Kata terkejut yang digunakan di dalam ayat 37 tadi adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berkata dasar petoeo, atau arti dasarnya sebenarnya terbang, fly, yang menunjukkan seseorang yang kabur dari realita, menggambarkan sebuah perilaku yang tidak rasional, menyebabkan seseorang secara psikologis itu terpisah dari realita, sangat terkejut dan penuh dengan ketakutan yang membuat seseorang tidak bisa bertindak apa-apa, mati kutu tidak berdaya. Keterkejutan inilah yang dihadapi oleh para murid. Bagaimana tidak mereka menjadi terkejut karena yang mereka tahu adalah Tuhan Yesus sudah mati dan dikuburkan. Mereka melihat kejadian itu, dan tentu saja ini menyisakan satu luka, kegalauan yang sangat berat. Namun mereka menjadi makin terkejut ketika tiba-tiba Yesus menampakkan diri di hadapan mereka dan bertatapan muka dengan mereka. Sampai kitab suci mengatakan dalam ayat 37 itu mereka menyangka melihat hantu. Ini kali kedua Yesus dikira hantu. Kali pertama adalah ketika Yesus sedang ada di tepi danau dan murid-murid sedang ada di tengah-tengah danau dan ada angin ribut yang melanda. Mereka ketakutan, lalu Yesus berjalan di atas air. Mereka murid-murid melihat dari perahu, mereka mengira Yesus itu hantu dan mereka sangat ketakutan. Dan ketakutan serta keterkejutan seperti melihat hantu inilah yang lalu terjadi pula kali ini ketika Yesus tiba-tiba menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Seringkali kita juga menganggap Yesus menjadi begitu menakutkan dan mengerikan.
seolah-olah itu adalah sesuatu yang kita harus hindari. Kita tidak mau bertemu dengan Dia, karena mungkin juga kita merasa sangat kotor, najis, tidak berdaya, penuh dosa, dan tidak suci sama sekali untuk menghadapnya. Namun keterkejutan para murid ini lebih lagi, sebuah keterkejutan yang membuat mereka tidak realistis lagi. Sama seperti ketika kita juga berhadapan dengan sesuatu yang mengejutkan, kita bisa menjadi seperti orang yang linglung, yang tidak memijak bumi, yang bahkan sembunyi atau lari dari kenyataan. Tetapi justru ketika Yesus sengaja menghampiri mereka, bahkan mengajukan sebuah pertanyaan penting, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Tuhan Yesus mengundang orang yang terkejut itu untuk menelusuri keterkejutan itu, untuk memijak bumi kembali, untuk realistis lagi, untuk melihat kepada sebuah realita atau kenyataan bahwa memang dalam setiap kehidupan kita bisa saja terjadi kejutan-kejutan yang tidak kita inginkan. Terjadi hal-hal darurat yang begitu mengerikan, bahkan kita sedapat mungkin ingin menghindarinya sejauh-jauhnya. Kita tidak mau ada keterkejutan itu. Kita mau semuanya serba terencana. Kita mau semuanya serba rapi, tertata demikian rupa, dan tidak ada penghalang dari apa yang kita sudah rencanakan. Namun orang yang bijak adalah orang yang memahami bahwa keterkejutan itu harusnya tidak membuat hidup terhanyut oleh ketakutan. Dan ini tujuan Yesus menampakkan diri sambil bertanya, "Mengapa kamu terkejut?" Tuhan ingin mereka menelusuri keterkejutan mereka, tidak takut lagi, bahkan Yesus menyodorkan badannya, tangannya, kakinya untuk dia mengatakan, "Rabalah aku dan lihatlah. Hantu tidak ada daging dan tulangnya." Yesus jelaskan bahkan tentang hantu itu. Sehingga Yesus dalam mengerti dan berempati kepada para murid itu, Ia ingin mencoba mereka menjadi sangat realistis. Tetapi justru ini yang memang perlu effort atau upaya yang begitu keras dari Yesus, membuat mereka menjadi tenang kembali, menjadi memijak bumi kembali, tidak terkejut dan tidak ragu-ragu di dalam hati. Harusnya memang orang yang dikuasai oleh tangan Tuhan yang sedang merajut hidupnya, ia akan makin tersulut menyala oleh sebuah keterkejutan itu. Dan tangan Tuhan yang merajut iman kita lewat segala macam hal yang mengejutkan kita, itu tujuannya adalah jelas supaya semangat kita tidak pernah surut kembali. Sama seperti Yesus juga ketika menampakkan diri, tujuannya jelas untuk para murid supaya bangkit lagi, supaya tidak terhanyut takut lagi, tapi tersulut menyala oleh tangan Tuhan yang sedang merajut iman mereka, mempersiapkan mereka untuk sebuah proyek besar, pemberitaan Injil yang lebih luas lagi, dan kabar kesukaan itu disebarluaskan ke ujung bumi melalui mereka. Dan dengan semangat yang tidak pernah surut karena mereka didampingi Yesus yang sudah bangkit. Hari-hari ini ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang mengejutkan, yang sulit kita terima, dan kita menjadi begitu tidak realistis, kita tidak bisa menerima realita yang ada, kita masih lari dari kenyataan, bahkan merasa bahwa sesuatu yang terjadi mengejutkan itu tidak sedang terjadi, dan kita mau memutar waktu kembali supaya tidak ada kejutan itu. Tetapi Tuhan ingin mengajak kita hari ini untuk kembali lagi kepada sebuah realita iman yang dalam, terkejut dan terajut. Tuhan seringkali mengejutkan kita dengan berbagai macam hal yang sulit kita terima, dalam rangka Ia sedang merajut iman kita, agar semangat kita tidak pernah surut. Berilah dirimu dirajut olehnya, dan jangan terkejut kalau hasilnya justru lebih dari yang engkau perkirakan. Amin.